Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Suryani, mahasiswa Pasca Sarjana Setiami Jakarta. Saya akan menyampaikan paparan mengenai efektivitas pengambilan keputusan dalam rangka tugas UTS dengan mata kuliah kepemimpinan. Dan jangan lupa teman-teman untuk di-like dan subscribe-nya. Di sini saya akan menjelaskan definisi efektivitas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan suatu organisasi untuk mencapai arah dan tujuan organisasi berdasarkan berbagai alternatif pilihan dan dilakukan secara cepat dan tepat. Pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pimpinan untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka manajer atau pimpinan tersebut dapat dinilai berhasil. Dan sebaliknya, bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pimpinan harus memilih di antara alternatif yang ada. Pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan tertentu. Hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang, dan alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang paling tepat. Sehingga dapat diartikan beberapa hal. 1. Proses pengambilan keputusan tidak dapat secara kebetulan. 2. Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu. 3. Sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. 4. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik dan dapat dipercaya. 5. Keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan pertimbangan yang matang. Adapun tahapan pengambilan keputusan, masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terkait pada suatu tempat, situasi orang dan waktu tertentu, dan dapat digolongkan menjadi ada masalah yang sederhana, masalah yang kompleks. Yang maksud dengan masalah yang sederhana ialah masalah yang mengandung ciri-ciri kecil, berdiri sendiri, dan tidak atau kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas, tetapi cukup dilakukan dengan secara individual, yang umumnya berdasarkan pengalaman, informasi yang sederhana, dan wewenang yang melekat pada jabatan. Masalah yang kompleks yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri besar, tidak berdiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain, dan mempunyai akibat yang luas. Pemecahannya umumnya dilakukan bersamaan antara pimpinan dan stafnya. Berdasarkan faktor penyebabnya, masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. Masalah yang penyebabnya bersifat rutin dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak, rutin, dan dibakukan. Masalah yang tidak jelas penyebabnya, dengan teknik pengambilan keputusannya diperlukan informasi tambahan, analisa, daya cipta, pertimbangan, serta penilaian khusus.
Ada 7 langkah dalam suatu memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah antara lain. 1. Mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi. 2. Mengumpulkan fakta dan data yang relevan. 3. Mengolah fakta dan data tersebut. 4. Menentukan beberapa alternatif. 5. Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif. Keenam, memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan dan menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil. Ketujuh langkah tersebut seolah-olah mudah untuk diambil, akan tetapi dalam kenyataannya yang telah diuji melalui berbagai eksperimen dan penelitian, melakukan ketujuh langkah itu tidaklah mudah. Implikasinya ialah setiap pimpinan harus terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan mempergunakan teknik-teknik ilmiah dimaksud. Dasar pengambilan keputusan. Dasar pendekatan dalam pengambilan keputusan yaitu intuisi. Yang dimaksud dengan intuisi adalah pengambilan keputusan ini atas dasar perasaan yang memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. 2. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan tertentu. 3. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. 5. Logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Jenis keputusan organisasi. Secara garis besar, jenis keputusan terbagi menjadi dua bagian, yaitu keputusan rutin, keputusan tidak rutin. Yang dimaksud dengan keputusan rutin, yaitu keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Kedua, keputusan tidak rutin, yaitu keputusan diambil pada saat khusus dan tidak bersifat rutin. Penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah dalam pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan terhadap pengambilan keputusan. Nilai individu, nilai ini sudah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kedua, kepribadian. Keputusan ini dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan risiko untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan. Cukup sekian dari saya penjelasan mengenai efektivitas pengambilan keputusan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.